Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallam al jannatu mustaqun ila arba'atin nafarin. Talil Qur'an wa hibzil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi Ramadan. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada hari ini puasa Ramadan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah hari yang ke-6 itu tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Yang jelas tema pertemuan ini keutamaan bulan Ramadan tapi mengenai Al-Qur'an. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur dan nikmat kesempatan pada bulan Ramadan ini dapat menunaikan suatu kewajiban dari Allah, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam sama-sama kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kaumnya di alam kegelapan sampai ke alam terang benderang. Seluruh siswa-siswi baik tingkat SMP dan SMK Puja Bangsa, semuanya dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga terutama maaf yang beragama Islam, puasanya dari awal sampai akhir bisa full, tuntas, tahu yang membatalkan puasa, tahu yang membatalkan pahala puasa, dan puasanya betul-betul sempurna. Kecuali bagi wanita yang kebetulan memang mereka tidak boleh puasa karena berhalangan atau haid datang bulan. Tadi bahasan telah bacakan satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, suratnya surat ayat 185. Bahasan ulang balik, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab suci Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan keterangan dari petunjuk yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan bertepatan pada tanggal 17. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan pasti umat Islam mengadakan nuzul Quran. Al-Quran firman Allah yang kebetulan turunnya hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi lain mendapat kitabnya Taurat, Zabur, Injil, kalau Muhammad mendapatkan Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kalau disingkat bahasa anak pelajar, TM, JD, II, AM. TM Taurat Musa, JD Zabur Daud, II Injil Isa, AM Al-Quran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang Bapak bahas untuk siswa-siswi adalah tentang Al-Quran yang kebetulan pada bulan suci Ramadan kita tanggal 17 itu bertepatan Al-Qurannya pas 17 malam ke 17 Ramadan. Jadi pertama turun adalah hanya 5 ayat. Tempatnya di Gua Hiro. Jadi Al-Quran sebanyak 30 juz tidak
turun sekaligus. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi dilengkapi atau dibulatkan jadi kurang lebih sekitar 23 tahun. Al-Quran yang pertama tadi adalah turun surat Al-Alaq. Hanya 5 ayat. Al-Alaq itu kalau menurut anak santri atau anak pelajar surat Iqra. Ya. Di sini ada tertera dalam surat Iqra atau Al-Alaq 5 ayat. Sebelumnya tidak menandakan bahwa itu surat yang pertama sebetulnya. Jadi dikatakan tetap ini surat yang pertama turun, tapi nanti disusun oleh Nabi Muhammad jadi surat yang kesekian. Malah Al-Fatihah pembukaan, jadi surat Al-Alaq itu Iqra jadi turun yang pertama kali di Hira, tepatnya di Makkahul Mukarramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Saat itu Nabi Muhammad disebut ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tapi sifat Muhammad patonah, cerdik, pintar, pandai. Iqra, yang memberi wahyu adalah Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Muhammad menerima wahyu tidak langsung dari Allah. Jadi Allah memberi melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung memberikan kepada Nabi Muhammad. Tepatnya pun di Gua Hira. Gua Hira itu gunung yang tinggi. Ya, kalau perjalanan jalan kaki kurang lebih sekitar antara 2-4 jam. Itu mungkin para jamaah haji bisa melihat jamaah haji bisa melihat Gunung Gua Hira, tepatnya Muhammad menerima Al-Quran atau wahyu. Bahkan jangan yang haji, yang umroh pun pernah dibawa melihat. Jadi surat Al-Alaq itu betul-betul surat yang pertama kali. Iqra, bacalah. Iqra, baca. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah yang telah menciptakan semua makhluk. Jadi Al-Quran ya makhluk Allah, malaikat makhluk Allah, Nabi Muhammad dan kita sebagai umat yang tetap masih makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya makhluk berarti yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah disebut dengan Khaliq, yang menciptakan. Jadi Al-Quran turunnya berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran jumlahnya 30 juz, tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Jangan ditambah-tambah, nggak boleh kurang-kurang. Jadi suratnya ada 114 surat. Kalau ayatnya ada yang mengatakan 6.666 ayat. Itu bagi yang sepintas mendengar, sepintas belajar, tapi kalau sudah mempelajarinya, memahaminya, pasti menghitung. Kayak Pak Sanudin telah menghitung sedemikian rupa dengan rinci. Alhamdulillah akhirnya tertulis ada 6.236 ayat. Jadi bukan 6.666 ayat. Itu hanya belajar sepintas, belum mengetahui. Maaf kepada siswa-siswi yang kebetulan mahir Al-Quran, banyak hafizul Al-Quran, dan Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah, Al-Quran tidak bisa diganti-ganti. Al-Quran sebagai pedoman hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Jadi ainnya alhamdulillah ada 558 ain, itu Al-Quran. Bahkan Pak Sanudin sudah merekap di sini jelas banget. Jadi surat Al-Fatihah itu surat yang pertama, mereka ayatnya 7, ainnya 1. Al-Baqarah ayatnya 286,
ayatnya ainnya ada 40. Al-Imran ayatnya 200, ainnya ada 20. Kemudian An-Nisa ada 176 ayat, ainnya 24. Yang kelima Al-Maidah ayatnya 120, ainnya 16. Jadi jumlah semua ada 558 ain. Jadi Al-Quran ini banyak manfaatnya. Jadi kepada seluruh siswa-siswi, sayang betul, sayang banget kalau tidak bisa baca Al-Quran. Jadi kalau orang ngaku Islam tidak bisa baca Quran, kayaknya rugi. Kenapa? Karena Al-Quran bisa dimanfaatkan kapan saja, di mana saja. Kecuali di kamar kecil, sedang buang air besar, buang air kecil, itu tidak boleh baca Quran dengan suara yang lantang. Tidak boleh yang melakukan bacaan surat Quran dengan suara yang betul-betul mereka pintar qiraat. Al-Quran di saat suasana ramai, entah maulid, Isra Mi'raj, kemudian ada acara pernikahan, kemudian ada acara gunting rambut, ada acara ulang tahun, Al-Quran dibaca, nikmat didengarnya. Tapi kalau namanya ada tempat kesedihan, musibah, meninggal dunia di saat saudara tetangga sakaratul maut atau orang tua sedang sakaratul maut, tuntun dengan baca Al-Quran, terutama surat Yasin. Terus di saat tahlilan, maaf kebetulan Pak Sanudin pakai tahlil, ya, tapi ada yang meninggal dunia nggak usah ditahlilkan, ada. Tapi Pak Sanudin tetap pakai tahlil, siswa-siswi jangan dimasalahkan, yang pakai tahlil silakan, yang tidak pakai tahlil pun tidak menjadi menggoyahkan hati Hasanuddin. Yang jelas ada yang menggunakan tahlil, ada yang tidak di saat meninggal dunia. Kebetulan Pak Hasanuddin menggunakan pakai tahlil, ya biasa meninggal dunia hari 1 sampai hari ke-7. Kemudian ada hari yang ke-40. Kemudian juga ada hari yang kebetulan disebut dengan tadi 7 hari, 40 hari, 100 hari, ada yang nepung tahun. Itu biasanya Al-Quran dipakai. Jadi Al-Quran suasananya nikmat dibaca kapan saja, di mana saja. Suasana sedih, duka, senang, bahagia, baca Quran nikmat. Kemudian di malam hari baca Quran nikmat suaranya dengarnya. Di malam hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, apalagi sekarang di bulan Ramadan, Masya Allah. Ini kalau ada Al-Quran tadi dibilangnya sampai 30 juz atau 114 surat, atau maaf, ya 114 surat atau 623 ayat, atau juga disebut dengan 558 ain. Kalau bulan Ramadan 30 hari, tinggal dibagi saja. Berarti satu harinya berapa ayat? Jadi 6.236 ayat dibagi 30. Tinggal ngitung. Siswa-siswi paham, pinter matematika. Pasti pinter matematika. Hitung saja. Itu yang namanya Al-Quran. Umat yang beragama Islam, syukur-syukur satu hari hatam 1 kali. Kalau 1 hari tidak hatam, setidaknya 1 minggu hatam 1 kali. Kalau 1 minggu tidak hatam juga, ya 10 hari. 10 hari tidak hatam juga, 1 bulan. 1 bulan tidak hatam juga, 1 tahun 1 kali. 1 tahun tidak hatam, 2 tahun. 2 tahun tidak hatam, 5 tahun minimal. 5 tahun tidak hatam juga minimal. Seumur hidup sekali hatam. Itu umat yang beragama Islam. Mungkin ada yang nanya siswa-siswi, Pak, saya belum bisa baca Quran, makanya belajar Al-Quran. Hukum belajar hukumnya adalah wajib.
baca Qur'annya sunnah. Hukum belajar wajib, baca Qur'an sunnah. Jadi ada hadis yang mengatakan di sini bahwa sampai namanya surga itu rindu. Tadi ada hadis yang pernah Hasan bacakan, itu Bismillahirrahmanirrahim, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hibzil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimir Ramadan. Jadi surga merindukan 4 perkara. Pertama, orang yang baca Quran. Surga rindu. Maaf, anak sekarang, anak muda, remaja sama remaji rindu, nggak pernah ketemu. Itu tidak membawa mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang beragama Islam baca Quran, itu surga yang rindu. Bukannya sangka kasih. Anak gak ketemu orang tua seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, pas ketemu, Masya Allah, rindu luar biasa. Itu orang tua. Atau orang tua kepada anak, sama. Tidak ketemu 1 minggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun, pas ketemu, Masya Allah, rindu luar biasa. Itu manusiawi. Tapi ini umat yang beragama Islam di bulan puasa Ramadan, yuk, mari sama-sama kita galakan membaca Al-Quran. Makanya di bulan puasa Ramadan belajar Al-Quran itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Berlipat ganda. Berlipat ganda baca Quran. Bahkan ada ulama mengatakan kalau kita baca Quran tanpa wudhu, 1 huruf 1 pahala. Informasinya. Tapi saya belum dengar hadisnya, itu informasi ulama, mudah-mudahan kita benar. Jadi yang dibahas ini tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang isinya adalah sebagai petunjuk, membedakan yang batil dan yang benar. Jadi masalah wudhu ada di Al-Quran, cuma nanti dijabarkan oleh hadis. Hanya hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Jadi kalau manusia beragama Islam hanya gali Al-Quran saja tidak hadis, itu kayaknya hampa. Tidak masuk akal lahirnya. Justru Al-Quran harus dipelajari, kemudian hadis. Masih nggak paham juga, kalau kita baca sendiri Al-Quran dan hadis, perlulah orang yang pintar disebut ulama. Itu yang menerangkan masalah Al-Quran. Jadi kalau wudhu, menurut Al-Quran adalah yang wajibnya saja. Tapi kalau di hadis diterangkan melalui ulama adalah yang wajib dan sunat dan rukun atau yang makruh pun diajarkan oleh ulama. Itu tertera dalam surat tadi Al-Baqarah ayat 185. Kemudian saya dengar juga ada hadis yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'al Qur'ana wa huwa fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Wa man qara'al Qur'ana fi ghairi sholati ala wudu'i falahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanah. Wa man qara'al Qur'ana ala ghairi wudu'in falahu asru hasanat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Majalisul Anwar Muhammad Sabda, yang artinya barang siapa membaca Al-Quran sedang dia dalam keadaan sholat, maka baginya balasannya atau pahala tiap-tiap huruf akan dibalas oleh Allah 100 kali. 1 huruf 100 kali. Kemudian barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat dan dalam keadaan berwudu, maka tiap-tiap huruf baginya dibalas oleh Allah balasan atau pahala sebanyak 25 kebaikan. Kemudian dilanjut, dan barang siapa baca Al-Quran tanpa wudhu, maka baginya pahala 10 kebaikan. Masya Allah, apa ini bulan puasa Ramadan. Yuk kita sama-sama galakan tadarus. Tapi ya tetap di samping tadarus itu kan ibadah. Usaha pun jangan ditinggal. Ini dari pagi subuh, setelah subuh tadarus sampai zuhur, zuhur tadarus lagi sampai asar, asar tadarus lagi sampai isya, isya tadarus lagi sampai terawih, terawih sampai nggak tidur, malahan nggak makan, salah.
Jadi manusia itu hablum minannas, hablum minallahi harus. Hubungan kepada Allah, hubungan manusia harus. Minannas manusia yaitu punya hawa nafsu, makan iya, istirahat iya, tidur iya, usaha juga iya. Ya ibadah juga iya. Perlu bisa mengatur waktu. Ini ada hadis yang kebetulan yang ada di kitab Durratun Nasiin, ya itu bab yang jilid 2, ya ini babnya bab keberapa ini? Pengajian ke-39, ya tentang pengajian ke-39 menerangkan oleh celaka orang yang berpaling dari Al-Quran. Jadi tidak boleh kita berpaling Al-Quran, ya makanya orang yang mau meninggal dunia atau saat sakaratul maut itu bacain Quran, insya Allah meringankan beban mereka di saat sakaratul maut. Ya, di saat pernikahan baca Quran nikmat, betul. Bahkan ada yang bilang kalau pernikahan tanpa baca Quran kayaknya hampa. Nah itulah. Quran walaupun kita tidak bisa, tidak ngerti, tidak paham artinya, walaupun baca saja tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa Ramadan, pahalanya mungkin lebih dari 100 kebaikan. Kenapa? Itu rahasia Allah di saat bulan Ramadan baca Al-Quran betul-betul kita tingkatkan dengan baik. Jadi namanya Al-Quran ini betul-betul kita pahami, kita pelajari. Makanya kalau orang bisa ngaji berarti bisa baca Quran. Ya. Kalau yang ngaku Islam tidak bisa baca Quran, sayang betul. Ya kalau orang yang meninggal dunia akan diajiin. Tapi kalau orang Islam nggak bisa ngaji, nggak bisa Quran, waduh perlu yang bagusnya diajiin itu. Jangan sampai kita tidak bisa baca Quran sama sekali, walaupun belajar dengan dasar entah dari Iqra atau dari huruf hijaiyah, insya Allah. Pak Saudi punya pengalaman pernah ngajar masyarakat, walaupun ngajarnya hanya seminggu 3 kali, itu baca huruf hijaiyah alif-alifan. Kalau bahasa Sundanya mau turutan. Mereka baca Al-Quran belum bisa sama sekali, tapi dengan belajar pun dalam waktu 3 bulan baru paham, baru hafal, baru lancar hafal huruf alif, ba sampai ya. Itu dengan waktu lumayan 3 bulan lamanya. Jadi walaupun 3 bulan kalau dipotong rutinitasnya 1,5 bulan. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu rutin terus sampai 3 bulan baru mereka paham huruf alif dari atas ke bawah, dari bawah ke atas diacak. Itulah Al-Quran. Ada yang Iqra berulang-ulang kali sampai Iqra 1, 2, 3 sama kiai gurunya diturunin lagi ke Iqra pertama. Kenapa? Pasti takut lupa. Biasanya Al-Quran itu banyak yang kebetulan katanya kalau jarang dibaca lupa. Ya, karena jarang dibaca kagok. Padahal kalau kita baca huruf bahasa Indonesia biasa saja aman. Tapi Al-Quran, Masya Allah, itu kalau jarang kita baca. Karena orang yang nggak pernah baca Quran, itu hatinya seperti kosong. Sepi, seperti kuburan. Iya, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Yakni sunyi, tidak ada membaca Quran. Jadi rumah kita harus baca Quran. Di rumah, tadarus, entah berapa ayat, mudah-mudahan rumahnya terang benderang. Walaupun lampu neonnya sekian watt, beribu-ribu watt, kalau rumahnya tidak pernah baca Quran, sunyi, sepi, seperti kuburan. Sebaliknya, hati manusia pun, ini ada hadis yang artinya sesungguhnya seorang yang dalam dadanya tiada sedikit pun dari Al-Quran itu seperti rumah yang kosong. Jadi kalau kita nggak pernah baca Quran, hati kita kosong, gelisah, maaf. Walaupun kita ibaratnya banyak hartawan, kalau baca Quran kita tinggalkan, sayang betul. Hati gelisah. Karena yang membawa amal adalah baca Quran. Salat pun dalamnya Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Sebab surat Al-Fatihah termasuk rukun dalam salat. Sebab kalau dalam salat tidak baca surat Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena rukun. Kalau surat lain, ya surat Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Humazah, Inna Anzalna, itu sunnah dalam salat. Tapi hanya jangan Fatihah saja yang dihafalkan. Harus surat-surat pendek. Bila perlu surat yang panjang kalau hafal.
Ya kalau setelah sholat jamaah pakai surat Yasin kasihan jamaah. Makmumnya bubar manten. Iya. Al-Baqarah apalagi dibaca sekian ayat 200 sekian atau 1 juz. Ya kalau di Indonesia kayaknya tidak pantas, kalau di Mekah masih mending, masih umrah. Di Madinah, di Mekah itu baca Al-Qur'annya imam sampai 1 juz wajar. Ya, kalau di Indonesia atau di wilayah Cikarang, Bekasi, imam baca surat Yasin, Al-Baqarah 1 juz, bubar, makmum bubar, kehilangan. Jadi makmum sholat sendirian. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa menerapkan membaca Al-Quran dengan semaksimal mungkin. Syukur-syukur hatam 1, 2, 3 kali dalam Ramadan. Karena pengalaman Pak Hasanuddin pernah baca Quran di saat-saat sanawiyah atau aliyah. Itu aliyah kalau nggak salah, saat aliyah kelas 3 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah baca Quran Ramadan 1, 2, 3 hatam Quran 1 kali. Ramadan ke-4, 5, 6 hatam Quran kedua kali. 7, 8, 9, 10 hatam Quran 3 kali. Jadi kurang lebih Pak Hasanuddin saat itu pernah mengalami hatam dalam 1 bulan, mengalami hatam 5 kali. Bukan sombong, tapi ini suatu contoh, mudah-mudahan bisa diambil hikmah, bisa diikuti contoh yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Hasanuddin. Ya, mohon siswa-siswi tolong dihafalkan. Ya, yang jelas tadi tugasnya adalah menulis surat Al-Baqarah ayat 185. Menulis atau menyalin, kemudian dihafalkan plus artinya. Ya. Kalau banyak-banyak kasihan, ntar malah nggak hafal. Cukup 1 saja sebentar itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang baik datang dari Allah, kata-kata yang jelek pribadi Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.